Yo guys, balik lagi di Ugi Kevin Official. Nah, seperti biasa, ada sebuah pembahasan lagi, yaitu tentang kali ini bukan kasusnya Vina, yaitu beralih dulu ke kasusnya Mirna, yaitu Jessica yang kemarin bebas ya guys ya. Bebas bersyarat, maksud aku bebas bersyarat, dan sekarang kan lagi wow ya, dan beliau sekarang dipanggil kemana-mana bentuk podcast seperti layaknya Peggy. Maaf Peggy, minggir dulu ya, sip. Sekarang pindah ke Jessica guys. Yuk kita lihat videonya seperti apa aja. Kita lihat dan baru kita reaction bareng-bareng ya guys ya. Tulis di kolom komentar. Kita lihat. Terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso akan resmi menghirup udara bebas di hari ini. Jessica dikabarkan akan bebas bersyarat. Kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Hidayat Bostam, mengatakan setelah menyelesaikan proses administrasi di Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta, Jessica akan dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Balai Permasyarakatan. Setelah itu proses serah terima ke keluarga akan dilakukan. Menurut keterangan tertulis Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM, selama menjalani pembebasan bersyarat, Jessica Kumala Wongso harus wajib lapor ke Balai Permasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur dan akan menjalani bimbingan hingga 27 Maret 2032. Jessica Kumala Wongso disebut telah berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan telah mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Jelajahi cara baru mendapatkan info. Apakah kalian senang dengan kebebasan Jessica? Itu kayak mimpi ya. Saya kok di sini gitu ya. Ini apa lagi apa gitu. Ini yang maksudnya perasaan saya tuh belum mendarat ke bumi banget gitu. Belum tahu ini maksudnya apa, yang masih bingung. Kok saya dibeginiin? Kok saya harus ada di sini gitu. Tapi untuk menerima kenyataan kalau ini adalah jalan hidup yang harus saya lewati, itu bukan waktu yang cepat dan proses yang mudah ya. Jadi pada saat sidang itu kan, itu baru-baru, bisa dibilang baru kan. Jadi pada saat itu saya masih kayak ya bingung aja gitu, kok ini terjadi. Waduh, dia lagi makan apa Jessica? Lupa caranya. Enak. Waduh, menurut kalian gimana nih dengan kebebasan beliau ya? Dan beliau sangat benar-benar ini ya, vibe-nya tuh kelihatan positif banget gitu ya. Nah, ini ada sebuah video lagi, kita lihat. Ikuti dari awal, tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan Jessica adalah pelakunya. Nggak ada. Pertama kita ucapkan selamat dulu ya pada Jessica, selamat bahwa dia telah mendapatkan bebas bersyarat, dan itu sesuai dengan hukum dibolehkan. Syaratnya tentunya kelakuan baik. Jadi apa yang diberikan oleh lapas dalam hal ini ya, Dirjen Lapas selaku pembina daripada para narapidana ini, itu sudah tepat secara hukum. Nah, ada pertanyaan, apakah ini berlebihan gitu? Saya kira tidak. Makanya ini berlomba-lomba lah untuk berbuat baik, menjadi orang baik supaya mendapat pembebasan. Yang berikut, apakah ini pilih kasih? Oh tidak juga, ada aturannya itu. Nah, kemudian yang berikut, apakah ini bukti daripada Jessica tidak bersalah? Saya katakan tidak bisa saya katakan ini bukti bahwa Jessica tidak bersalah, karena yang bisa membuktikan Jessica tidak bersalah itu adalah peradilan. Nah, peradilannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi bisa digugat, yaitu dengan peninjauan kembali untuk membuktikan bahwa Jessica ini bersalah apa tidak.
Jadi silakan ajukan peninjauan kembali. Sejak awal saya mengikuti peristiwa ini ya, kalau nggak salah 2016 ya. Ya, sekitar tahun itu. Hampir bersamaan dengan kasus Vina dan Iki Cirebon. Ya. Justru ini sangat disiarkan oleh televisi hampir setiap hari, hampir semua stasiun televisi swasta memberitakan ini. Dan Jessica ini seolah-olah menjadi orang yang sangat sangat dibully atau sangat dikutuk lah oleh publik ya, bahwa dia adalah pelaku gitu. Jadi semacam ada tekanan bahwa Jessica harus dihukum berat gitu pada waktu itu ya. Tetapi saya tetap kokoh dan yakin dengan pendapat saya bahwa ini adalah membunuh orang, meracun. Kalau dalam istilah hukum pidana ini delik material. Kalau perbuatannya itu akibat dari perbuatan yang sudah terjadi, maka sempurnalah delik itu atau perbuatan itu. Tetapi di sini harus dibuktikan apakah pelaku ini melakukan itu, melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya ikuti dari awal, tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan Jessica adalah pelakunya. Nggak ada. Saya sependapat dengan Profesor Asep. Kenapa? Sampai dengan saat ini, baik peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, ataupun tak ada satu bukti pun yang menunjukkan Jessica adalah pelaku. Jadi semua memang visum ada, bahwa meninggalnya Mirna karena racun, ya. Tapi apakah racun itu membunuh apa tidak, kita tidak tahu. Kemudian bukti berupa gelas ada, bukti katanya di gelas ada racun, nggak tahu juga ada apa enggak gitu. Tetapi yang paling penting itu adalah bukti bahwa apakah Jessica memasukkan racun ke dalam minumannya Mirna. Itu yang tidak ada. Ya boleh saja ada perbuatan orang mati karena diracun, tapi pertanyaannya siapa yang meracun? Kalau mau mengatakan Jessica sebagai orang yang meracun, harus ada bukti bahwa Jessica memasukkan racun itu. Nah maka sehingga ini masih debatable. Jessica Mirna ya, Mirna Salihin itu meninggalnya apakah karena racun? Kalau racun, siapa yang memasukkan? Untuk menuduh Jessica tidak bisa, karena belum ada buktinya. Atau meninggal karena sebab lain, karena penyakit gitu. Bisa saja orang minum kopi Vietnam ya. Kalau di dalam ada sakit lain, lambung bisa meninggal. Kemudian yang paling penting lagi adalah yang lucu ini, kok masih ada di Indonesia. Kesimpulannya bahwa karena Jessica meletakkan paper bag di atas meja, seolah-olah menutupi gelasnya Mirna, maka itu patut diduga ditutup paper bag itu untuk menutup perbuatan tangannya masukkan racun. Ini jahat sekali ini. Karena masih diduga ya Pak, bukan nyata. Menghukum orang dengan patut diduga, dengan disangka, dengan asumsi, dengan pendapat pribadi, dengan keyakinan yang tidak ada alat bukti yang sah untuk mendukung keyakinan itu, ini perbuatan yang jahat sekali. Kan kita dikatakan kalau ragu lebih bagus dibebaskan. Ada lagi mengatakan lebih bagus membebaskan 100 yang bersalah daripada menghukum 1 yang tidak bersalah. Ini tidak terbukti di sini. Ini hanya konyol, omong-omongan saja. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih tentang pendapatnya Pak Susno ya, bahwasanya dalam kasusnya Mirna ini, Jessica ini tidak ada alat bukti bahwa dia adalah pelakunya, guys. Waduh, gimana menurut pendapat kalian? Wah, aku salut banget sama Pak Susno ini ya. Wow, mantan Mabes Polri yang sangat-sangat jujur menurut aku ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.